Wa minan nasi may yashri nafsah. Ada sebagian manusia yang menjual dirinya, yaitu mengorbankan dirinya, ibtigha amrodatillah, untuk tujuan mencari keridhaan Allah. Ibtigha artinya mencari atau mengharap atau mengejar. Mardatillah yaitu keridhaan Allah, jamak ya. Di situ mardatillah dalam bentuk jamak, artinya ada orang-orang yang menjual dirinya untuk mengejar berbagai macam hal yang sekiranya dapat mendatangkan keridhaan Allah. Seluruh kehidupannya dia curahkan hanya untuk mencari keridhaan Allah. Yang dia pedulikan adalah gimana caranya Allah ridho pada dia. Apa yang Allah akan balas terhadap orang yang demikian? Wallahu ra'ufum bil ibad. Ra'uf sighah mubalaghahnya hiperbolis dari ra'fah, kelembutan yang sangat lembut sekali. Bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Ayat ini secara bahasa menggambarkan bahwa di antara manusia ada yang menjual dirinya, yakni menyerahkan jiwa raganya, harta bendanya demi untuk mencari keridhaan Allah. Di sini kata yasri dipakai dengan makna menjual, yang menunjukkan yasri pengorbanan total. Kalau udah dijual mungkin diambil lagi nggak, maksud saya. Artinya total, semuanya hanya untuk mencari keridhaan Allah semata. Maka Allah pun akan mengapresiasi, akan membalas orang-orang yang demikian itu dengan kelembutannya, kasih sayangnya, yang bahkan di sini kalimat rauf sangat lembut, sangat sayang sekali Allah kepada orang yang bersangkutan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang mukmin jiwa dan harta. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi Allah beli jiwa dan hartanya dengan surga. Apa yang ada dalam pikiran ibu? Sekarang pertanyaannya, apakah ibu menjualnya? Tidak, kepada Allah. Sebab kalimat di sini innallaha ashtara, Allah membeli. Kalau Allah membeli, ibu menjual enggak? Pada prakteknya Allah hanya akan membeli orang yang menjualnya. Dengan apa tadi belinya? Dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Seperti apa jual beli yang Allah gambarkan dalam ayat ini? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Enggak ada ruginya bagi orang yang sudah menjual jiwanya kepada Allah. Mereka menang atau kalah dalam berperang, tidak ada ruginya. Mereka hidup ataupun syahid dalam berperang, tidak ada ruginya. Sebab janji Allah terhadap orang-orang yang terbukti menjual dirinya di jalan Allah. Ini contoh terekstrim, karena tandonannya adalah nyawa. Ibu menjual apa kepada Allah sekarang ini? Apa yang akan ibu jual ke hadapan Allah? Kenapa orang-orang ini mau menjual diri dan hartanya kepada Allah sampai mereka rela berperang? Ya kalau tidak dia yang membunuh, kemungkinan dia yang terbunuh. Kenapa mereka sampai rela begini? Wa'dan alaihi haqqo. Mereka percaya betul kepada janji Allah terhadap orang-orang yang menjual dirinya di jalan Allah, maka sudah pasti mereka akan mendapatkan surganya Allah. Janjinya Allah sampaikan fit Taurati wal Injil wal Quran. Kurang gimana, kurang kuat gimana janji Allah, sudah Allah sampaikan di dalam setiap kitabnya.
Tapi kira-kira banyak orang yang ngaku-ngaku muslim dan mukmin mau menjual dirinya di hadapan Allah tidak? Kepada Allah. Banyak yang nggak kepikiran hal ini. Yang punya tenaga, kesehatan, fisik ya, dia pakai untuk keperluannya, untuk mencari, untuk memuaskan hawa nafsunya. Begitu juga yang mempunyai harta demikian, tidak untuk membeli keridhaan Allah. Tidak untuk membeli surga. Kira-kira sudah terpikir belum? Ibu mau jual apa sama Allah? Sebab kaum mukminin ini adalah orang yang menjual dirinya. Innallaha ashtara minal mu'minin. Orang mukmin itu adalah orang yang akan menjual jiwa dan hartanya di jalan Allah. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya kecuali Allah? Siapa yang lebih menepati janjinya kecuali Allah? Mereka melakukan itu karena mereka percaya sepenuhnya kepada Allah. Pasti Allah akan membalasnya dengan surga. Ini terkait dengan keimanan. Rasul ketika dakwah di hadapan orang kafir, Rasul selalu mengatakan la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah sedikit pun atas dakwahku ini kepada kalian. Karena yang didakwahin siapa? Orang kafir. Orang kafir mah jangankan diminta, disuruh duduk aja kan udah susah banget. Makanya la as'alukum alaihi ajra. Seluruh nabi, seluruh rasul ketika mereka berdakwah dalam Quran surat Asy-Syu'ara, maka semuanya diseragamkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang kafir itu, la as'alukum alaihi ajra. Aku enggak minta upah dari kalian. Berbeda ketika Rasul, para sahabat berdakwah di hadapan kaum mukminin. Udah enggak usah berbicara itu lagi. Sebab dianggap orang mukmin itu dengan keimanannya, mereka akan berlomba-lomba untuk membeli surga dengan ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan jiwanya maupun dengan hartanya. Jadi itu perbedaannya ketika Rasul dan para sahabat dan para Rasul, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Nuh semua berdakwah la as'alukum alaihi ajra. Itu di hadapan orang kafir. Anda gratis ngaji ini. Karena untuk duduk saja sulitnya setengah mati orang kafir itu. Apalagi kalau disuruh jihad bersama Nabi. Apalagi kalau disuruh infak. Pasti mereka mundur semua. Berbeda dengan ketika para rasul, para nabi berdakwah di hadapan orang-orang beriman. Orang beriman itu sangat berbeda karakternya dengan orang kafir yang dihadapi Nabi. Innallaha ashtara minal mu'min. Jadi ayat ini didakwahin kepada orang mukmin. Karena yang mampu untuk menjual harta dan jiwanya adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fastabshiru. Maka bergembiralah dengan jual beli jiwa dan harta di jalan Allah. Tentu akan bergembira karena pahala-pahala yang Allah tawarkan adalah surga dengan segala kenikmatannya dan berbagai macam keridhaannya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Itulah keuntungan yang paling besar. Derajat yang tinggi dapat, surga diperoleh, keridhaan Allah dapat. Tadi Rauf Rahim, kasih sayang dan kelembutan Allah diperoleh oleh orang-orang yang menjual jiwa dan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau kita bertanya, apa sih yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan, yang paling kita harapkan dalam kehidupan ini, maka kaum mukminin akan menjawabnya adalah keridhaan Allah. Bagaimana dia mendapatkan keridhaan Allah itu? Yaitu dengan menjual jiwa dan harta di jalan Allah. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, Allah berikan nyawa kita belum berakhir, maka lakukan jual beli itu di hadapan Allah. Kalau nanti di akhirat kita punya harta, di akhirat kita punya tenaga, jiwa, sekarang tidak berguna lagi.
sekarang waktunya untuk bertijaroh dengan Allah. Jual beli, berniaga dengan Allah. Bisa difahami sampai sini? Ada yang mau bertanya? Silahkan.